Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adi Suseno dengan NIM 2023 55 2021 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari laporan saya berdasarkan tugas 6 dan 7. Di sini saya mengambil topik Natural Language Processing atau yang disingkat NLP. Dan judul laporan saya yaitu Optimasi Pre-Processing dalam Pipeline NLP untuk Analisis Sentimen Twitter. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Latar belakang. Dalam era digital, Twitter menjadi sumber data penting untuk analisis sentimen, namun karakteristik uniknya seperti bahasa informal, singkatan, dan emoji menuntut strategi processing yang tepat. Tahapan seperti pembersihan data, normalisasi, dan lemmatization berperan penting dalam meningkatkan akurasi model NLP. Beberapa studi menunjukkan bahwa teknik pre-processing yang tepat dapat meningkatkan akurasi analisis sentimen secara signifikan. Namun, tidak semua langkah selalu berdampak positif. Penyesuaian dengan konteks dan data, seperti mempertahankan emoji atau tidak menghapus stop words, terbukti efektif, terutama saat menggunakan model seperti Indo-Bertweet. Oleh karena itu, optimasi pre-processing harus adaptif dan kontekstual, bukan sekedar prosedur teknis standar. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ambil dari masalah-masalah yang ada di latar belakang yang saya buat. Di sini saya menampilkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi optimasi pre-processing yang paling efektif dalam pipeline NLP untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen pada data Twitter. Yang kedua, teknik pre-processing apa saja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja model analisis sentimen, khususnya dalam konteks data Twitter yang bersifat informal dan dinamis. Yang ketiga, apakah ada perbedaan performa analisis sentimen antara pipeline dengan pre-processing konvensional dan pipeline dengan pre-processing yang dioptimalkan? Yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah tujuan yang menjawab sebuah rumusan masalah dari yang saya buat sebelumnya. Di sini saya menampilkan 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan merancang strategi optimasi pre-processing yang efektif dalam pipeline NLP untuk analisis sentimen pada data Twitter. Yang kedua, untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing teknik pre-processing terhadap peningkatan akurasi model analisis sentimen pada data berbahasa Indonesia yang bersifat informal. Yang ketiga, untuk membandingkan performa pipeline NLP dengan pre-processing konvensional dan pipeline yang telah dioptimasi, khususnya pada penggunaan model bahasa Indo-Bert dan Indo-Bertweet. Yang berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang saya cantumkan ada 3. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada tahapan pre-processing dalam pipeline Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk analisis sentimen. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari platform media sosial Twitter, khususnya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, model NLP yang digunakan terbatas pada model berbasis bahasa Indonesia, seperti Indo-Bert dan Indo-Bertweet. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Di sini saya sudah menampilkan manfaat dari laporan saya. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik terkait pengaruh pre-processing terhadap performa model NLP dalam analisis sentimen, khususnya pada data Twitter berbahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan oleh praktisi data science, pengembang sistem analitik, atau instansi yang membutuhkan analisis opini publik dari media sosial. Yang berikutnya, state of the art. Ini merupakan gambar state of the art yang saya buat berdasarkan 10 jurnal yang saya temukan. Penjelasan terkait state of the art di atas yaitu
Gambar di atas menunjukkan pemetaan kata kunci menggunakan fast viewer dari 10 jurnal, baik itu internasional maupun nasional, tentang sentimen analisis, Indobird, dan Indobird Tweet. Kata kunci Natural Language Processing dan NLP menjadi pusat riset dengan fokus pada performa model bahasa. Kelompok merah menyoroti penelitian berbasis konteks sosial Indonesia dan media sosial, terutama penggunaan Indobird Tweet. Kelompok hijau berfokus pada implementasi teknis model seperti CNN dan Indobird. Sementara kelompok biru mencakup kajian konseptual NLP secara umum. Yang berikutnya, hasil penelitian terkait. Di sini saya menampilkan 10 jurnal yang saya temukan, baik itu internasional maupun nasional. Di antara 10 jurnal ini, semuanya terindeks Sinta dan Scopus. Di sini saya akan membacakan judul jurnal yang saya temukan. Yang pertama, analisis perbandingan klasifikasi intent chatbot menggunakan Deep Learning Bird, Roberta, dan Indobird. Penelitiannya dilakukan oleh Dwiono dan kawan-kawan. Yang kedua, implementation of Indobird for sentiment analysis of Indonesian presidential candidates. Penelitiannya dilakukan oleh saya Rizky dan Nurrahmi. Yang ketiga, pengaruh tahapan pre-processing terhadap model Indobird dan Indobird Tweet untuk mendeteksi emosi pada komentar akun berita Instagram. Penelitiannya dilakukan oleh Hairaini dan kawan-kawan. Yang keempat, perbandingan Indobird dan BLSTM dalam mendeteksi pelanggaran Undang-Undang ITE. Penelitiannya dilakukan oleh Maulana dan Aditya. Yang kelima, prediksi emosi dalam teks bahasa Indonesia menggunakan model Indobird. Penelitiannya dilakukan oleh Saputra dan kawan-kawan. Yang keenam, assemble of classifier and their weighting schemes for sentiment analysis in Turkish. Penelitiannya dilakukan oleh Onan. Yang ketujuh, Indonesian Hate Speech Detection using Indobird Tweet and BILSTM on Twitter. Penelitiannya dilakukan oleh Fari Kusuma dan Hwanda. Yang kedelapan, Sentiment Analysis of Indonesian Review using Fine-Tuning Indobird and RCNN. Penelitiannya dilakukan oleh Jayadianti dan kawan-kawan. Yang kesembilan, A State of Art for Semantic Analysis of Natural Language Processing. Penelitiannya dilakukan oleh Maulud dan kawan-kawan. Yang ke-10, Sentiment Analysis of Indonesian TikTok Review using LSTM and Indobird Tweet Algorithm. Penelitiannya dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan. Yang berikutnya adalah literatur terkait. Di sini saya menampilkan 4 literatur terkait atau teori terkait yang saya masukkan ke dalam laporan saya. Di sini saya memasukkan teori-teori berdasarkan judul dari laporan saya. Jadi yang pertama, optimasi pre-processing. Optimasi pre-processing adalah penyempurnaan tahap awal pengolahan data untuk memastikan data bersih, relevan, dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kinerja model dan menghindari gangguan seperti noise atau data tidak konsisten. Yang kedua, pipeline. Dalam komputasi, pipeline adalah rangkaian proses berurutan di mana output saat langkah menjadi input langkah berikutnya, memungkinkan pemrosesan data yang efisien. Yang ketiga, Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia melalui teknik seperti tokenisasi, stemming, dan Name Entity Recognition atau NER. NLP digunakan dalam aplikasi seperti asisten virtual, penerjemah otomatis, dan chatbot. Yang keempat, analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses otomatis untuk memahami opini dalam teks tidak terstruktur, guna menentukan sentimen positif atau negatif. Metode ini banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, serta efektif menganalisis opini publik di media sosial seperti Twitter. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.